Halo, hai teman-teman semuanya. Kembali lagi di video Ardhito Darmawan. Dan setelah kalian melewati chapter pertama, saya sudah membahas tentang apa saja hal yang bisa membuat kita mendapatkan income. Ada 4 kuadran tuh di situ. Ada employee, ada self-employed, ada business owner, dan ada investor. Dan saya sudah membahas di chapter kedua mengenai bagaimana pola pikir orang miskin dan bagaimana pola pikir orang kaya. Di situ saya sudah bandingkan dan saya sudah jabarkan. Dan sekarang teman-teman sudah ada di chapter ketiga, yaitu adalah 3 tipe income dan 3 tipe spending. Apa aja sih tipe-tipe pendapatan ini dan apa saja tipe-tipe pengeluaran ini? Untuk menambah pengetahuan kalian semakin dalam untuk menjadi mindset orang kaya ini, kita harus tahu dulu 3 tipe income dan 3 tipe spending. Oke. Sekarang tetap saya akan butuh untuk notes. Saya akan mengkotret seperti biasa. Pertama, teman-teman, kita harus tahu dulu tipe income itu ada apa aja sih. Kita akan tulis di sini. Tiga income. Oke. Yang pertama, dia ada active income. Dan yang kedua, dia ada passive income. Dan yang ketiga, ada portfolio income. Nah, apa aja perbedaan dari ketiga ini? Sekarang kita akan bahas tentang yang pertama dulu, yaitu yang active income. Active income ini kalian sudah pada tahu, kalian sudah pada mengerti dan sudah melakukannya. Karena yang termasuk dalam active income adalah ketika kita berbuat sesuatu, kita dibayar, kita dikasih upah, kita digaji. Itu adalah active income. Seperti kerja, content editor, content writer atau content editor, atau editing. Intinya kalian melakukan sesuatu dan kalian dibayar atas value yang telah kalian lakukan. Dan ini sudah saya jelaskan di video pertama, yaitu yang waktu di ESBI, Employee, Self-Employed, Business Owner, dan Investor. Dan yang termasuk dalam active income adalah yang ada di kuadran kiri, yaitu Employee dan Self-Employed. Di situ merupakan kategori active income. Terus yang kedua, ada namanya passive income. Passive income ini ada dari dividen saham, ada dari rental income, ada juga dari bagi hasil, ada juga dari bunga. Contohnya kalau dari dividen, ya kita invest di saham, setahun sekali saham itu bisa memberikan dividen 1-2 kali, depends on modal ya, besar kecilnya. Terus kalian bisa mendapatkan dividen tiap tahun. Dan sama juga seperti rental, seperti misalkan kalian punya aset kendaraan yang kalian sewakan, atau rumah yang kalian sewakan, properti yang kalian sewakan, itu kalian bisa mendapatkan rental income atau sewa, uang sewa. Terus bagi hasil, ketika kalian sudah punya investasi di bisnis, dan lalu bisnisnya menghasilkan sebuah laba, ya akhirnya membagikan laba usahanya kepada kalian sebagai investornya, kalian juga mendapatkan income dari bagi hasil. Terus juga ada di sini ada income dari bunga. Income dari bunga ini artinya ketika kalian sudah memiliki modal dan kalian menanamkan di obligasi contohnya, terus kalian akan mendapatkan bunga per tahunnya berapa persen. Seperti itu. Oke, next ada portfolio income. Portfolio income ini apa? Income dari hasil kenaikan aset yang kalian punya. Jadi contohnya ada tanah, ada saham, atau ada barang-barang tertentu yang kalian beli di harga tertentu dan kalian jual harganya meningkat.
Dan selisihnya itu adalah keuntungan kalian yang dinamakan portfolio income. Portfolio income ini adalah capital gain jika di saham. Dan passive income ini adalah dividen. Dan seperti itulah 3 tipe income yang teman-teman harus pahami. Sekarang kita akan bahas lebih detail bagaimana strategi kalian dalam menyikapi 3 tipe income ini. Yang pertama, sudah pasti teman-teman pertama akan berada di active income untuk mendapatkan uang. Ketika ini kondisinya kalian belum punya uang ya, kalian harus mencari active income untuk mendapatkan uang. Nah, ketika kalian punya uang, kalian bisa lempar ke hal yang bisa membuat uang kalian itu menjadi passive income atau portfolio income dengan cara kalian bisa beli tanah atau beli saham atau beli emas. Di sini kan emas juga bisa. Emas nanti harganya naik. Terus atau kalian bisa lempar uang kalian di passive income seperti kalian beli saham yang menghasilkan dividen atau membeli sebuah mobil untuk kalian sewa-sewakan atau rumah kosan kontrakan untuk kalian sewa-sewakan, bisa mendapatkan rental income. Atau juga kalian bisa berbisnis berpartner dengan teman, lalu kalian mendapatkan hasil, bagi hasil dari laba bersihnya, lalu kalian juga bisa menanam uang kalian di obligasi. Jadi kalian bisa mendapatkan bunga di sini. Sekarang kita akan bahas tentang 3 tipe dari pengeluaran, yaitu 3 tipe of spending. 3 tipe spending. Oke. Spending ini yang pertama ada living cost. Dan yang kedua ada liability atau hutang. Dan yang ketiga adalah subscription, berlangganan. Subscription. Nah, apa artinya? Yang pertama, living cost ini sudah pasti kalian butuh untuk biaya makan, untuk biaya hidup. Untuk kalian makan, beli pakaian, untuk kalian tinggal, untuk kalian kirim orang tua, untuk kalian bisa hidup intinya. Kebutuhan pokok yang kalian butuhkan selama 1 bulan. Lalu, liabilitas. Liabilitas ini hutang. Artinya kalian jika sudah memiliki rumah, kendaraan, dengan cara berhutang, yaitu pasti kalian harus bayar. Makanya liability ini termasuk dalam spending karena suatu hal yang harus menjadi fokus kita jika kita memiliki liability, hutang KPR mungkin atau hutang kendaraan. Dan yang ketiga ada subscription, berlangganan. Apa artinya berlangganan? Artinya yang diam-diam ternyata kalian mengeluarkan uang ini secara terus-menerus, yang artinya berlangganan Netflix atau internet, wifi, terus hal-hal yang tiap bulan tuh harus dibayar. Ketika kalian berlangganan sesuatu, ternyata ini diam-diam membuat pengeluaran Anda tersedot. Artinya kalian tidur pun biaya-biaya ini akan terus berjalan. Kalian tidur, biaya Netflix Anda akan terus harus berjalan. Artinya tanpa Anda ketahui, ini biaya subscription juga merupakan dari 3 tipe spending yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau untuk 3 tipe spending ini, strateginya apa? Strateginya adalah kalian harus hitung total berapa kebutuhan living cost. Ini biaya hidup ya, bukan gaya hidup. Artinya yang kalian harus keluarkan untuk kalian hidup selama 1 bulan. Lalu kalian juga harus hitung berapa total hutang kalian, cicilannya selama sebulan. Lalu kalian hitung juga berapa subscription fee yang harus kalian keluarkan sebulan. Kayak contohnya wifi berapa, Netflix berapa, atau listrik berapa. Hal-hal yang tiap bulan itu kalian harus bayar untuk mendapatkan servisnya. Nah, lalu kalian bisa lihat di sini persentase. Besaran mana sih persentasenya antara 3 ini? Ketika kalian menjabarkan ini, kalian sudah bisa mapping tuh. Apakah lebih besar liabilitas, atau apakah ternyata subscription teman-teman lebih besar daripada living cost. Dan di situ kalian bisa atur-atur bahwa yang ideal adalah liabilitas tidak melebihi
tidak melebihi dari living cost, apalagi dan subscription juga tidak melebihi dari living cost. Jadi ketika teman-teman tahu 3 tipe income dan 3 tipe spending ini, jadi kalian bisa mempunyai strategi. Bagaimana caranya? Di bagian spending, kalian harus bisa mengoptimalkan, artinya menurunkan spending kalian dan income-nya dinaikkan. Rumus kita bisa menjadi benar-benar kaya adalah kan kita memiliki selisih yang besar antara pengeluaran dan pendapatan. Seperti itu, hanya sesimpel itu. Jadi makanya kita harus fokus untuk income kita dinaikkan terus, dan kalau kita menaikkan income itu kita tidak ada limitnya, teman-teman. Jadi saya sih lebih suka untuk menaikkan income daripada harus menurunkan spending ya. Karena spending menurut saya ada batasnya, dan saya juga termasuk tipe yang nggak hemat-hemat banget dan masih terhitung bisa boros, karena saya rasa saya bisa lebih fokus untuk gimana caranya kita bisa naikin income. Karena di bagian income ini tidak ada limitnya, teman-teman. Sedangkan kalau spending ada limitnya. Nggak mungkin kalian tiba-tiba satu hari 3 kali makan kalian ubah jadi 1 kali makan atau tidak makan sekali. Yang ada teman-teman malah sakit, yang ada teman-teman ketika sakit mengeluarkan uang banyak untuk rumah sakit. Seperti itu. Jadi fokus saya adalah untuk gimana caranya income ini terus bisa dinaikkan, dan dinaikkan. Kalau spending paling tidak itu tidak naik setiap bulan, artinya dia tetap stay aja sih, dia sudah bagus. Apalagi kalau dia bisa direduce, bisa dikurangkan dengan cara kalian mapping 3 tipe spending ini mana yang kelihatannya lebih besar, dan kalian bisa mulai kurang-kurangi itu. Kalian bisa lihat kayak ada yang nggak normal di bagian, misalkan subscription kalian lebih tinggi daripada living cost, berarti kalian berlangganan apa aja selama sebulan itu sehingga langganan kalian tuh lebih mahal biayanya daripada biaya hidup kalian. Itu kan nggak make sense. Atau ketika kalian punya hutang yang lebih tinggi daripada biaya hidup, contoh biaya hidup kalian 5 juta, hutang kalian 15 juta sebulan, kan nggak masuk akal gitu. Kalian bisa mulai remanagement keuangan kalian ketika kalian sudah punya mapping 3 tipe spending ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman, sama aja seperti 3 tipe income ini juga kalian bisa strategikan mana yang bisa kalian duplikasi, mana yang kalian bisa tambahkan effortnya. Contohnya kayak di active income kan tidak mungkin kalian membelah diri menjadi 2, kerja di tempat A dan tempat B. Kalian pasti hanya memiliki 1 active income, dan kalian mungkin bisa fokuskan hasil dari active income-nya lari ke passive income atau portfolio income, sehingga passive income dan portfolio income ini menghasilkan income lagi. Jadi kalian punya aktif dan passive income dan portfolio, artinya kalian punya 3 income tambahan, sehingga kalian bisa meningkatkan tipe of income ini dari teman-teman semua. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi sekian aja pembahasan tentang 3 tipe income dan spending. Sampai ketemu di chapter 4 dan chapter terakhir di chapter 5. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.